Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ferdinanda dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Awal, dengan NIM 211103-2009, akan mempresentasikan tugas agama Islam tentang sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, sedangkan rekonstruksi adalah menyusun ulang. Jadi, sejarah ialah menyusun ulang peristiwa-peristiwa masa lalu untuk dipahami pada masa sekarang. Masih dalam pengertian sejarah kebudayaan Islam. 1. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 2. Kebudayaan Islam adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia yang beragama Islam. Sejarah kebudayaan Islam dimulai. 1. Islam lahir di Jazirah Arab. 2. Kebudayaan Islam dimulai setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. 3. Disyariatkannya agama Islam menandai mulainya kebudayaan Islam. 4. Kebudayaan Islam yang diajarkan dari aturan-aturan keagamaan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh pengikut beliau. Sejarah kebudayaan Islam berkaitan erat dengan budaya Arab. 1. Karena Islam lahir di tanah Arab. 2. Islam melakukan perpaduan budaya dengan budaya Arab, sehingga muncul budaya baru, yaitu budaya Islam Arab. 3. Seiring perkembangan Islam ke seluruh dunia, berkembang pula budaya Arab ke penjuru dunia. 4. Budaya Arab dan Islam sering dianggap sebagai satu budaya yang tidak terpisah, sehingga Arab adalah Islam dan Islam adalah Arab. Faktor yang memengaruhi kebudayaan Islam. 1. Kebahasaan. Itu bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintah Islam yang tersebar bersamaan dengan agama Islam. 2. Perpindahan agama. Agama Islam yang tersebar bersamaan dengan penaklukan kekuatan Islam terhadap daerah-daerah tertentu, menarik penduduk lokal untuk masuk Islam. 3. Munculnya kelompok non-Arab yang berkuasa di wilayah kekuasaan Islam yang berperan penting membentuk budaya Islam. 4. Perpecahan kesatuan Islam. Dari abad ke-7 sampai abad ke-13, umat Islam berada dalam satu kekuasaan pemerintahan. Pada abad ke-14, umat Islam memiliki wilayah-wilayah kekuasaan sendiri yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. 1. Untuk mempelajari berbagai masalah kehidupan umat Islam. 2. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan terhadap agama Islam. 3. Untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap agama dan kebudayaan Islam. 4. Untuk memperbaiki kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Sebab-sebab kemunduran kebudayaan Islam. 1. Politik. Karena terpecah belahnya kekuatan Islam. 2. Ekonomi. Karena kalahnya persaingan ekonomi dengan bangsa-bangsa Eropa dan penyalahgunaan keuangan negara. 3. Serbuan orang dari luar kekuasaan Islam, yaitu penyerbuan dari kerajaan Mongol. Untuk bentuk kebudayaan Islam. 1. Sistem politik. Bagian A, yaitu hukum Islam, terdiri dari tidak membedakan status, menghargai hak asasi manusia. Hukum Islam digunakan dalam beragama dan kehidupan sehari-hari. Hukum Islam asli dan universal. Terdapat 4 aliran hukum Islam, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Bagian B, Khilafah. Penguasa Islam setelah Rasulullah disebut sebagai Khalifah dan pemerintahnya disebut Khilafah. Sistem Khilafah yang murni yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin memperhatikan nilai-nilai demokratis dan semangat Islam. C. Kementerian dan Administrasi. Kementerian dan Administrasi dibentuk dalam rangka menjembatani semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Letak dasar administrasi pemerintah adalah Khalifah Umar bin Khattab. Bagian D. Keuangan. Sumber keuangan negara pada awalnya berupa zakat dan sedekah. Sumber keuangan negara bertambah, yaitu FAI, itu dari dana orang non-muslim. 2. Ghanimah, itu rampasan perang, dan jizyah, pajak dari ahli kitab. C.
Sumber keuangan negara juga dari pajak bumi, kepemilikan barang, dan diri pribadi. 2. Sistem kemasyarakatan. Kelompok penguasa terdiri dari khalifah, menteri, dan pejabat negara, itu pada awalnya hanya milik orang Arab. Kelompok tokoh agama terdiri dari imam masjid, ulama, dan hakim. Kelompok militer terdiri dari tentara. Kelompok cendekiawan terdiri dari ilmuwan. Kelompok pekerja dan budak, yaitu biasanya penduduk taklukan wilayah Islam. Kelompok petani, yaitu mereka tidak berhak memiliki tanah yang digarap berstatus milik negara. 3. Ilmu pengetahuan. Pada awal kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan masih kurang mendapatkan perhatian. Perhatian tinggi terhadap ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Perhatian tinggi ini muncul setelah ada program penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan. Agama Islam memberikan peluang besar kepada umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikianlah presentasi yang dapat saya tampilkan. Jika ada penempatan kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.